Halo, selamat datang di Ngeteh Anget Podcast. Ngobrol enteng, humoris antar generasi terjalin. Salam penikmat Ngeteh Anget. Oke. Selamat sore dan apa kabar untuk pemirsa Ngeteh Anget, penikmat Ngeteh Anget. Senang banget nih pada kesempatan kali ini saya Eti bisa kembali lagi ngobrol lagi, ngajak sharing lagi, dan pada saat ini sudah hadir di studio kami narasumber yang luar biasa. Narasumber yang menjadi tokoh di balik konten-konten digital yang ada di Purbalingga, sudah pakai bajunya hitam-hitam, misterius banget gitu loh. Selamat sore Mas Robi. Terus jangan lupa Mbak ini. Apa itu? Ajas Panang. Ajas Panang, iya nyong jane aman dan grogi Mas, yakin temenan. Mas Robi sehat? Alhamdulillah Mas sehat. Robi ini Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia untuk PBC Purbalingga. PBC Purbalingga. Sejak kapan itu Mas? Sejak kemarin Mbak. Aduh, dari kemarin saya nggak diajak. Kebetulan kita lagi rekrutmen anggota-anggota baru yang nanti kita seleksi. Banyak pengusaha-pengusaha Purbalingga yang pengen bergabung ke HIPMI, ya. Tentunya mereka pengen menjalin relasi dan juga pengen mengembangkan keilmuan tentang wirausaha mereka. Gitu ya. Jadi ini lagi anggotanya banyak nggak nih Mas? Kemarin kita rekrutmen sekitar 41 anggota. Udah banyak dong. Itu pengusaha semua ya? Pengusaha semua dan unik, terus juga banyak pengusaha-pengusaha yang menurut saya itu sudah kadarnya kadar tinggi loh. Jadi kadar tinggi dalam artian apa nih? Secara sudah manajemen, secara gitu. Outlet, secara ekspansi ya. Ada juga pengusaha yang kemarin yang daftar ke kita itu sudah punya 300 titik outlet di 100 kota. Nggak cuma di Purbalingga berarti ya, gila. Itu pengusaha muda itu ya Mas. Oke deh. Gitu. Berarti kesehariannya Mas Robi aktif di HIPMI, terus? Saya sebagai kepala Mbak. Kepala rumah tangga. Aduh, Jan, ibu rumah tangganya sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu negara. Gitu. Berarti aktif di situ ya Mas. Maksudnya untuk di HIPMI juga aktif. Aktif juga. Iya. Gitu. Oke, mungkin bisa diceritakan sama penikmat Ngeteh Anget ini dari awal nih, kenapa sih Mas Robi tertarik dengan dunia digital kayak gitu ya? Oke. Sejak kapan? Terus apa sih yang mendasari Mas Robi jadi tertarik dengan dunia digital gitu? Apa karena ikut-ikutan atau gimana gitu Mas? Enggak, sebenarnya dulu kan saya lulus SMA, terus saya dipaksa sama bapak untuk mengelola usaha bengkel motor. Di perjalanan usaha tersebut ternyata usaha tersebut harus di-manage dengan aplikasi software keuangan. Kebetulan yang bikin teman saya. Setelah itu software itu kita terapkan di usaha tersebut, ternyata kita butuh komputer nih, kita butuh kayak manajemen keuangan, manajemen software, terus juga nantinya pengembangan komputer ini bisa berkembang lebih besar di seluruh dunia. Itu pasti dipakai di seluruh dunia seperti itu. Itu bengkel motor. Bengkel motor. Punya orang tua berarti, warisan kayak gitu. Enggak, kita dibukakan. Dibukakan usaha oleh orang tua. Diajari. Tapi secara paksa untuk mengelola usaha tersebut. Ini pemaksaan yang enak ya. Dan akhirnya dari bengkel motor tersebut saya membiayai kuliah dengan hasil bengkel tersebut. Gitu ya, mandiri berarti ya. Mandiri. Nah itu ada kendala nggak awal-awal jadi dikasih usaha sama orang tua, terus sampai bengkelnya tuh diolah secara digital gitu? Enggak. Semuanya, keuangannya, manajemennya? Keuangannya. Waktu itu kan tahun 2003 kalau nggak salah. 2003 secara usaha kan memang harus tertib administrasi, tertib. Kita harus tahu omsetnya berapa, kita harus tahu grafik per bulannya berapa, kita harus tahu yang paling laku barang itu apa. Kalau kita mencatat secara manual kan susah. Kalau udah pakai aplikasi tinggal klik aja udah kelihatan datanya.
yang laku apa, yang terus yang nggak laku apa, stok menumpuknya di apa, terus grafik penjualan per bulannya itu naik apa turun, kita bisa lihat di situ. Seperti itu, Mbak. Jadi cepet ya. Iya. Kalau mungkin bengkel konvensional masih ditulis tangan, Mas. Iya. Kadang-kadang ngesuk murneng di kayak goletinnya Lupa. angel ya. Iya. Oke, Mas. Nah, menurut Mas Robi ini perkembangan dunia digital secara umum gimana nih, Mas? Perkembangan digital secara umum untuk sampai titik sekarang ini memang sangat luar biasa. Dulu mungkin tahun 2001 ya dimulai dari kalkulator digital ya, Mbak. Iya. Iya. Sing cedut anak ini ya. Iya. Iya, betul. Ya, sampai sekarang mungkin sudah sampai kayak jam digital, smartwatch tuh, sampai jam ini bisa mengetahui kita tidur berapa jam per hari, tingkat stres kita berapa, terus kita sudah berjalan berapa langkah setiap hari, denyut jantung kita berapa. Ini menurut saya luar biasa. Makanya setidaknya kita harus bisa mengikuti perkembangan digital yang ada di dunia ini. Harus berani memulai juga. Kayak gitu ya. Iya. Dan untuk ini, sejauh mana sih kalau mengenal atau memandang bisnis digital itu kayaknya profit kedepannya tuh bagus apa enggak, Mas? Kalau bisnisnya kayak gitu. Bisnis digital ya. Iya. Mungkin ke bisnis digital ada fasenya sih, Mbak. Kayak dulu aku mulai bisnis. Pemula dulu apa Iya. gimana? Dulu aku jualan knalpot lewat Indo Network. Tahu enggak? Apa itu? Dulu 2008 kalau nggak salah ya. Itu semacam website. Semacam website, cuma kita nginduk pakai subdomainnya. Subdomainnya. Misalnya contoh knalpotbolingga.indonetwork.com. Ketika kita buka itu, kita bikin akun di situ. 1 minggu udah ada closing yang beli orang Makassar. Wah. 2008 sebelum kita dijajah sama Facebook loh. 2008. Berarti itu Facebook belum ada ya? Itu website berarti ya? Iya, itu baru Wah, website. iya. Terus kalau sudah ada Facebook gimana itu? Lebih lancar lagi dong pastinya? Alhamdulillah lebih lancar lagi. Oh, gitu. hajar gitu ya. Kira-kira sampai mana itu, Mas? Ini. Untuk penjualan knalpotnya Kita penjualan knalpot sampai ke Amerika. ke Amerika. Itu website apa Kita Facebook? pakai website. Terus Jepang, Korea, sama Malaysia. Cuma beberapa tahun ini kita fokuskan untuk distribusi di daerah kita sendiri, misalnya di Indonesia ini. Gitu. Jadi kalau untuk market Indonesia sendiri sudah terjajah semua apa belum ini, Mas? Untuk sampai market sekarang Indonesia, ini? alhamdulillah ada beberapa lah yang kita kelola reseller di setiap kota, di setiap provinsi kita ada. Sampai sekarang. Kalau untuk yang luar negeri? Luar negeri karena terkendala kadang ongkirnya mahal. Ongkir? Iya. Terus kemarin pas pandemi ngefek juga nggak tuh? Alhamdulillah masih stabil. Masih stabil bisa ya? Iya, karena sebuah usaha kalau sudah database-nya sudah banyak, insya Allah IRO-nya juga banyak, repeat order-nya banyak. Insya Allah bisa stabil di situ. Iya, itu kayaknya kok gampang banget terus langsung jet kesana kemari gitu. Ada kendalanya nggak sih, Mas? Awal-awalnya jenengan itu merintis usaha secara digital kayak gitu, ada kendalanya nggak nih? Kendala pas pertama dulu 2012 sebenarnya sih masih ini masih enak sebenarnya. Cuma sampai kesini terlalu banyak akun-akun penjual yang scam sama fraud itu. Jadi mereka udah ditransfer tapi barangnya nggak dikirim. Oh, gitu. Akhirnya mengganggu image dari para pemain-pemain lama di bidang usaha online. Jadi konsumen nggak percaya lagi apa gimana nih? Iya, mereka akhirnya ada beberapa yang nggak percaya, tapi kita bisa yakinkan lewat website, lewat akun Facebook yang sudah terbentuk, terus YouTube yang ada edukasi bahwa kita tuh real account. Oh, gitu. Itu kan harus ada prosesnya, nggak semata-mata langsung mereka percaya. Kan di online kita kan sebenarnya jual video sama jual gambar. Oh iya. Iya. Barangnya nanti gitu. Apa gimana? Ya. Apa ready stock apa enggak gitu? Barang ready stock. Biar mereka tertarik, kita harus menyajikan konten-konten yang benar-benar mengarahkan mereka. Pertama mengedukasi dulu, terus kemudian dibikin storytelling, soft selling, terus biar mereka akhirnya membeli barang produk kita. Gitu ya. Tahapannya tuh gimana sih dari apa dulu sih, Mas, kalau kita bikin satu konten kayak gitu yang menarik kayak gitu loh. Tahapannya dari apa dulu sih, Mas? Tahapannya paling pertama mungkin
bikin mereka interestnya. Oh iya. Kita harus lihat dulu kebutuhan mereka apa saja, terus permasalahan mereka apa aja, terus kesenangan mereka apa aja, baru kita bikin sebuah konten yang bisa menarik perhatian mereka. Paling utama kan ketika bikin konten video 3 detik pertama itu benar-benar mempengaruhi pengguna sosial media. Jadi harus interest dari 3 detik pertama gitu ya? Iya. Kalau 3 detik pertama udah nggak menarik ya udah. Swipe. Aku swipe gitu ya. Terus gimana lagi Mas? Terus setelah kita bikin mereka interest, tertarik, kan nanti bikin penawaran. Penawaran harus menarik juga. Contoh dapatkan produk ini hanya beberapa item di Indonesia dan dipakai oleh siapa misalkan limited misalnya. Iya, penawaran seperti itu. Terus ada scarcity-nya, produk ini terbatas, misalkan seperti itu. Jadi orang tertarik untuk beli ya? Iya. Karena limited edition gitu, gimana Mas? Iya. Terutama itu, terus juga produk itu di konten tersebut harus bisa menyampaikan pesan yang akan kita sampaikan. Contoh produk ini bisa menyembuhkan apa gitu. Nah, itu harus kita sampaikan di situ kayak gitu. Misalnya untuk obat kayak gitu ya. Kalau menurut Mas Robi nih, bagaimana sih potensi digital di Purbalingga? Market digital di Purbalingga, apakah potensinya baik ataukah selama ini stagnan atau gimana nih perkembangannya nih? Potensi digital ada 2 sebenarnya sih. Baik yang mereka yang pertama full digital. Terus ada juga yang bisnis offline tapi mereka digitalkan. Kalau full digital mereka biasanya contoh konten kreator Facebook, terus tukang afiliator TikTok, afiliator Shopee, misalkan ada itu. Bahkan ada juga kemarin murid temanku, ibu-ibu, dia ikut kelas temanku TikTok afiliasi namanya. Setelah ikut TikTok afiliasi, dia download TikToknya aja tuh harus dipandu. Oh iya. Pengertian TikTok sekarang kan joget-joget. Padahal sebenarnya ada banyak potensi di balik TikTok tersebut. Contoh ketika kita bikin video, terus di bawahnya ada link TikTok Shop itu. Iya. Mereka akan belanja situ. Oh gitu. Dan si ibu ini, dia bikin video tentang tas kalau nggak salah. Terus dia upload malam hari, terus besok harinya video itu FYP. Penjualannya bisa 1,4 M. Wah. Kalau di TikTok afiliasi kan komisinya 10%. 10%. Nah, 10% berarti dapat sekitar 140 juta. Cuma gitu-gitu doang. Iya. Betul, dari nol. Ibu nggak tahu cara downloadnya gimana. Nah, tapi gimana tuh biar TikToknya tuh menarik gitu Mas? Pasti ada ilmunya lah, pastinya lah. Ilmunya itu ya 3 detik pertama harus yang paling menarik gitu. Terus ya. Kontennya harus edukatif juga. Oh gitu ya. Itu kalau untuk afiliator, entah itu TikTok atau Shopee, emang gede ya? Sekian persen dari penjual atau gimana tuh? Iya, tergantung dari si sellernya mau ngasih berapa persen, maksimal 10% kalau nggak salah. Ya, habis itu tergantung kita juga membuat videonya seperti apa. Gitu. Dan di Purbalingga banyak kan nih Mas? Purbalingga banyak Mbak. Banyak banget ya. Cuma kadang mereka nggak terekspos ya. Iya ya. Makanya dengan adanya HIPMI, kita bisa kolaborasi tentang cara mengembangkan usaha digital full dengan usaha digital yang dia punya offline nanti di online kan seperti itu. Oke. Ya. Oke deh, penikmat ngeteh anget, kita lanjut lagi ngobrol sama Mas Robi. Ya Mas Robi diminum dulu dong Mas. Oh, yes, tadi tamunya belum suruh minum. Nanti menduanya menyusul ya Mas ya, beli di depan maksudnya. Oke, kita masih lanjut ngobrol nih, kayaknya makin asik. Apalagi untuk kaum milenial ya, yang nggak bisa lepas dengan TikTok, dengan Shopee kayak gitu. Dan ternyata itu menghasilkan ya Mas. Nah kalau di HIPMI sendiri tuh gimana sih mewadai dari semua anggotanya? Kegiatannya apa saja dulu Mas? Mungkin HIPMI. Ya. HIPMI nanti insyaallah kita akan mewadahi semua pengusaha baik digital maupun non digital. Nanti kita akan mengedukasi
mengedukasi, dan insya Allah kita bersama-sama belajar bersama-sama meng-scale up usaha mereka bareng-bareng lah ya, bertukar pikiran, kolaborasi dan sinergi biar usaha mereka semakin tersistem dan update untuk informasi digital di era sekarang. Gitu ya. Terutama mindset sih. Mindsetnya. Kadang mindset pengusaha sekarang kan kaget. Kaget gimana? Omsetnya banyak atau kagetnya gimana? Ketika omsetnya banyak, terus cuan juga meningkat ya. Mereka mindset pengusahanya itu hilang. Jadi tergiur untuk senang-senang, nggak memikirkan keuangan, modelnya berapa, ininya berapa, nggak bisa membagi misalkan, modelnya sekian, terus dia kaget punya uang banyak ya kan, kebiasaannya berubah, kayak hidupnya juga berubah. Padahal ada model yang harus diputar di usaha kita. Gitu ya. Ada juga model yang harus keuntungan itu harus kita jadikan sebuah aset yang bisa menjadi backup di masa depan. Gitu. Kalau model pengusaha kayak gitu lagi up bisa nanti tiba-tiba down gitu, apa gimana tuh? Ya bisa juga. Bisa kayak karena gitu. Kekuatan dari modal si usaha ini terbawa oleh hilang sama ini kesenangan mereka. Kagetan gitulah ya. Itu terjadi sekitar 2018 kemarin. Sebelum pandemi. Iya, sebelum pandemi. Kan 2016 sampai 2018 itu kan lagi naik-naiknya online. Knalpot juga lagi banyak-banyaknya. Iya. Pengiriman gua sehari bisa 50, 100 gitu. Terus ada juga teman-teman yang dulunya dia cuma jualan cilok, terus dia bikin akun Facebook, terus jualan knalpot, terus naik kan. Setelah itu dia kaget. Karena kaget terus uangnya nggak diputar lagi buat usahanya, nggak diciptakan untuk dibeli aset apa, akhirnya nggak ada backupan, ya pandemi terus pada berguguran, nggak bisa survive gitu ya. Oke deh. Untuk HIPMI sendiri ini Mas, banyaknya dari mana nih, UMKM atau gimana nih Mas untuk anggotanya? HIPMI sendiri anggotanya banyak dari UMKM. Makanan juga banyak. Terus fashion ada juga, ada juga beberapa. Terus apalagi jasa ini desain, konten kreator. Terus sama juga ada juga nih arsitek. Itu berarti jualan jasa ya? Iya, dia jualan jasa. Itu juga salon, dan juga terus mereka punya produk kuliner biaya susu itu yang dari Bali, tapi dia modifikasi biar sesuai dengan pasar sini. Gitu ya. Gitu. Itu anggotanya anak muda semua apa enggak nih? Anak muda semua, under 40 lah. Under 40 ya. Kalau termasuk ini kemarin ada dari Davos juga ada. Dari Davos. Iya. Itu berarti produknya Davos semua atau gimana? Iya, Davos. Ya, pemilik Davos itu. Mas Niko. Iya, betul sekali. Iya. Berarti masuk ke HIPMI juga masuk ke HIPMI juga. Keren ya. Nah ini Mas, kalau untuk sebagai ketua HIPMI Purbalingga nih, bagaimana sih kalau memandang nih, terutama untuk penikmat ngeteh anget yang kaum milenial ya, bagaimana sih untuk bisa berkecimpung di dunia digital? Ya, kalau yang anak-anak milenial sekarang kan nggak bisa lepas dari gadget nih. Betul. Daripada gadgetnya nggak ada fungsinya kayak gitu ya. Gimana menurut Mas Robi, gimana nih potensinya dari teman-teman kita yang masih milenial? Sangat luar biasa. Pertama, pengguna internet di Indonesia kan 202 juta. 202 juta. Dan Facebook itu merajai sekitar 202 juta pengguna. YouTube 135 juta pengguna. Terus Instagram 97 kalau nggak salah. Terus TikTok 99. Itu sebuah potensi yang harus kita gali, kita olah biar menjadi cuan, biar menjadi aset digital di masa depan, Mbak. Karena kemarin grup Facebook aja ditawar sekitar 50 juta. 50 juta? Tapi nggak terlepas ya. Berapa lebih tinggi lagi mungkin dilepas? Apa enggak nih? Enggak lah. Oke deh. Berarti untuk potensinya untuk dari teman-teman yang milenial nih, biar mereka lebih mengasah itu gimana nih Mas? Mungkin ada tipsnya dari Mas Robi gitu. Pertama mulai dari yang disukai dulu.
Misalkan dia suka bermain di Instagram, ya maksimalkan cara bikin kontennya gimana, cara riset keywordnya gimana, cara riset hashtagnya gimana, terus cara mengatur layout kontennya itu seperti apa, itu harus dipelajari. Itu banyak banget pengusaha ya, tapi konten kreator yang kadang cara pembuatan kontennya itu hanya sekedar posting, tapi nggak ada pesan yang disampaikan di postingan tersebut. Gitu. Message-nya harus sampai gitu harus ya. Harus sampai. Terus untuk misalnya yang estetik gitu, atau itu ada sekolahnya atau enggak sih, atau gimana tuh, atau itu selera atau gimana Mas? Kalau itu cenderung ke circle sih Mbak. Circle ya. Kalau kita sering ikut komunitas, contoh misalnya suka desain grafis, ya kita nanti joinnya sama teman-teman yang suka desain grafis, jadi bisa bertukar pikiran, terus update ini yang bagus kontennya arahnya kemana, terus flow-nya gimana, terus panelnya gimana, apa yang harus dibikin dulu, terus nanti endingnya kemana gitu. Gitu ya. Jadi mesti harus banyak berlatih gitu ya untuk teman-teman milenial ya. Banyak apa ya, bikin berinteraksi dengan teman-teman ya. Selain itu apa lagi Mas? Selain harus dari yang disukai, terus banyak berlatih, mungkin sering posting atau gimana Mas? Mungkin Mas ada lagi nggak Mas? Sering posting itu nanti gimana? Jangan terlalu. Oh, jadi biar kangen gitu. Mending sekali posting tapi berkualitas loh. Oh gitu, sekali posting tapi berkualitas. Iya. Cuma gini, kalau di jualan online kan ada 2 traffic. Pertama paid traffic dan organik. Traffic apa tuh? Traffic itu bagaimana kita mendatangkan calon pembeli. Customer. Iya. Ya, kalau di organik kan kita hanya posting tuh, terus bikin konten apa. Taruh di paid traffic kan benar-benar terukur. Secara umur, secara behavior, secara internet, secara lokasi. Bahkan kita bisa mentargeting ketika kita pengen konsumen kita cuma di Purbalingga, ya nanti khusus orang-orang Purbalingga yang melihat iklan kita, yang berinteraksi dengan iklan kita, atau bahkan juga kita bisa mentargeting orang-orang Purbalingga, asli Purbalingga tapi di luar negeri, di luar kota, di luar provinsi, seperti itu. Tapi mereka punya ketertarikan di Purbalingga gitu. Jadi bisa diatur lah ya. Bisa diatur. Zaman digital sekarang apa sih yang nggak bisa gitu ya? Aduh, semudah itukah gitu ya penikmat ngeteh anget. Aduh, asik nih. Kayaknya kalau yang setiap kali dengerin liatin podcastnya kita pasti ini bermanfaat banget. Apalagi yang sudah bercita-cita pengen jadi konten kreator ini belajar banyak sama Mas Robi nih ya Mas. Nah, kita balik lagi ke HIPNI nih. Ada nggak sih program-program yang akan dilakukan oleh HIPNI ke depannya nih? Terutama nanti mungkin bisa menggandeng milenial, terus para penikmat ngeteh anget mungkin juga bisa ikutan gabung, bisa gitu ya Mas ya? Oh iya. Gimana Mas? Di HIPNI sendiri nanti ada beberapa program yang cenderung mungkin 80% kita go digital ya. Go digital, nanti kita bikin sebuah wadah, bikin sebuah website induk, nanti bisa diiklankan sama teman-teman anggota HIPMI gitu. Terus kita juga ada program pelatihan, program kayak inkubasi, terus pembentukan mindset, sampai dengan bagaimana cara mengatur perusahaan agar bisa autopilot, biarpun nantinya nggak full autopilot, tapi setidaknya kita bisa memonitoring usaha tersebut biarpun kita sedang di luar kota, sedang liburan, sedang apa gitu. Jadi usahanya bisa jalan sendiri gitu ya? Ini nggak bisa jalan. Maksudnya sudah secara digital kayak gitu ya, tapi kita bisa di mana-mana kayak gitu. Iya. Gitu ya. Juga nanti kita ada pelatihan digital, mulai optimasi akun TikTok, akun YouTube, akun Facebook, sampai dengan bagaimana cara beriklan di online yang sesuai tujuan itu. Sesuai tujuan, sesuai target, sesuai dengan budget iklan. Karena di YouTube, di paid traffic kan itu ada budget iklannya. Sampai berapa itu Mas rate iklannya? Ada. Kalau sekarang mungkin dulu aku sempat 10.000
tahun 2013 10.000 dapat sekitar 10.000 orang. 10.000 orang. Dulu. 10.000 viewers gitu. Iya. Terus Untuk sekarang karena kompetitor semakin banyak, budget iklan semakin tinggi, biasanya lead-nya semakin rendah. Tuh, makanya budget iklan bisa murah tergantung kita bikin kontennya seperti apa dan targetingnya itu benar apa tidak. Gitu. Terus konten itu menarik apa tidak. Iya ya, harus lihat segmennya juga gitu, harus gimana gitu ya. Betul. Nah itu saya penasaran tuh dengan yang konten-konten yang bagus gitu loh. Bisa nggak sih setiap orang bisa bikin konten sebagus itu gitu loh? Nggak mesti harus. Kadang-kadang ada orang nih yang ada orang introvert misalnya, cuma dia coba pegangnya gadget aja, tapi dia pengen bikin konten yang bagus itu, belajar secara online, bisa nggak Mas? Bisa ya. Harusnya bisa. Kalau enggak bisa ini. Ya kita kolaborasi dengan KOL dan KOL apa itu Mas? Itu Key Opinion Leader. Terus ada juga influencer di Indonesia yang kita bisa titipi produknya. Istilahnya kalau teman-teman bilang ya di endorse gitu loh. Iya. Itu lumayan gede ya. Kalau endorse itu per Angkai Fitra Eri sendiri sekali bikin video itu 96 juta. Endorse ya? Iya, kita kasih produk terus dia menjelaskan produk tersebut, dia bikin video itu terus 96 juta. Dan posting Instagram di story dia sekitar 21 juta kalau 4 juta enggak salah. Berarti harga di story sama di feed beda? Beda. Ada tarifnya sendiri-sendiri. Waduh, itu cuan semua ya? Cuan semua bisa dijadikan cuan di online. Iya, jadi kerjanya kreatif itu sebenarnya santai loh Mas. Kalau saya melihatnya kayak itu santai banget, tapi itu sebenarnya cuannya tuh ngalir banyak gitu ya. Iya, insya Allah kalau kita tekun, kalau kita senang dengan usaha tersebut, insya Allah ya rezeki itu mengikuti. Asal kita benar-benar membuat sebuah berkarya kan, karya yang bagus, diterima masyarakat. Contoh misalkan konten kreator dia menghibur, dia mengedukasi, kan follower banyak. Di YouTube sendiri kalau sudah follower sekitar 100.000 aja, dia bisa penghasilannya bisa puluhan juta per bulannya. Gak ngapa-ngapain, gitu ya. Tapi itu harus konsisten ya postingnya terus gitu. Kalau di YouTube harus konsisten, ya, terus juga harus berkualitas kontennya secara video, secara hasil video juga harus bagus. Karena kadang orang-orang kalau lihat videonya kualitas saya biasanya kan skip semuanya ngelihat ya. Gitu. Nah tadi kalau yang untuk ikutan yang di HIPMI itu selain dari fashion, dari makanan atau mungkin dari knalpot apa, ada nggak dari pariwisata Purbalingga ikut nggak? Pariwisata Purbalingga sementara belum ya. Berarti itu mungkin menjadi salah satu yang menarik juga ya, kalau untuk di sosmed juga kan banyak tuh konten kreatornya. Iya. Tapi itu nggak masuk juga ya? Belum ada mungkin. Belum ada yang daftar. Oh kayak gitu. Jadi belum ada yang memfasilitasi kayak gitu mungkin ya, untuk mereka bisa jadi satu kayak gitu ya. Oke deh Mas. Mungkin ada satu yang disampaikan dari Mas Robi deh Mas, untuk yang milenial sekarang nih yang mungkin tertarik dengan dunia digital, mungkin ada kesan-kesannya, pesan-pesannya apa nih Mas? Oke. Dunia digital itu sebenarnya gurih. Wih, mantap. Karena pangsa-pasarnya itu di seluruh dunia ya. Tergantung kita mau berusaha, terus kita mau belajar sama teman-teman, kita saling berkolaborasi, sharing agar bisa mengupgrade ilmu di dunia digital. Dan nanti kedepannya kalau di Purbalingga yakin lah Mas, ramai nggak nih Mas? Insya Allah. Nanti tukang mendoan mungkin nggak? Tukang mendoan gimana tuh? Dulu aku kan ikut kelasnya Pak Agus Setiawan di Surabaya. Kebetulan di Purwokerto kan dia lagi ada ini seminar. Aku ada sama temanku namanya Danu, dia jualan mendoan. Terus bikin website namanya apa ya? bahanmendoan.com. Bahannya doang? Iya. Terus dia pasarnya sampai seluruh Indonesia, sampai Papua malah. Cuma pas itu terbentur dengan ini kematangannya.
Kematangan kan maksimal satu minggu. Iya. Jadi kalau dikirim ke luar kota kan pas zaman itu kan ekspedisi nggak secepat sekarang. Maksudnya berarti itu dari tepung sama tempenya. Iya. Tempenya doang apa tepungnya? Tempe sama tepungnya. Oh, ya kalau dikirim Papua ya udah. Iya. Kendalanya di situ ya. Di situ. Terus akhirnya dia bikin market cuma di Jawa Tengah aja mungkin. Itu masih seminggu masih aman ya? Masih aman. Terus ada satu lagi temanku yang di Kebumen namanya Mas Topik, dia jual bibit durian. Dia itu tadinya perawat, terus dia jualan bibit sampai seluruh Indonesia sudah. Hanya untuk jualan bibit aja ya, iya. Tapi sudah sampai Indonesia ya? Iya, tadinya dulunya dia perawat. Terus gitu. Keluar menekuni bisnis digital itu. Alhamdulillah bisa eksis sampai sekarang. Keren. Waduh, ternyata banyak peluang ya untuk penikmat ngeteh anget. Jadi jangan merasa apa dulu ya sempit gitu ya, karena ternyata kalau dunia digital tuh luas banget dan segala hal bisa dilakukan gitu ya. Oke Mas Robi, kayaknya kita udah cukup nih ngobrol-ngobrolnya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan ini untuk pesan-pesan semuanya nih buat penikmat ngeteh anget. Jangan takut menjadi pengusaha, karena memang pertama kali mungkin menakutkan, tapi setelah di jalan itu mengasihkan. Wis, terus apa lagi gitu? Di jalan itu mengasihkan ya, cuannya banyak gitu loh. Apalagi Mas Robi masih muda, udah wow. Oke Mas Robi, thank you banget sudah bisa hadir di sini di Ngeteh Anget Podcast. Semoga lain waktu bisa ketemu lagi. Dan semoga banyak hal yang bermanfaat yang bisa didapatkan untuk seluruh penikmat Ngeteh Anget. Terima kasih, dan jangan lupa untuk seluruh pemirsa bisa menyimak podcast Ngeteh Anget ya setiap hari Rabu dan Minggu jam 5 sore. Terima kasih. Saya Eti pamitan. Mas Robi terima kasih. Kita ketemu lagi. Salam penikmat Ngeteh Anget.